Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnidar. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris IPS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan sosiologi. Pengertian landasan sosiologi adalah individu, masyarakat, dan kebudayaan. Individu terbagi menjadi tiga, yaitu kebudayaan, individu, dan masyarakat. Sebagai satu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, sebagai peraturan-peraturan tersebut. Sebagai sesuatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Sebagai benda-benda hasil karya manusia, yaitu diartikan sebagai kebudayaan. Sedangkan masyarakat adalah manusia yang hidup bersama, adanya interaksi sosial yang cukup lama, mempunyai kesadaran sebagai satu kesatuan, menghasilkan kebudayaan. Pendidikan, sosiologi, dan enkulturasi dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat dan individu. Individu adalah proses sosialisasi dan enkulturasi setiap individu sesuai dengan statusnya, dituntut untuk belajar tentang berbagai macam peranan dalam konteks kebudayaan masyarakatnya, sehingga mereka mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Masyarakat, sosialisasi dinex kulturas merupakan fungsi masyarakat dalam rangka mengantarkan setiap individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Menurut Peter Berger, sosialisasi adalah proses anak belajar menjadi seseorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Sedangkan enkulturasi adalah proses individu belajar cara berpikir, bertindak yang bercermin kebudayaan masyarakat dalam kehidupan real. Sosialisasi interel dengan kebudayaan, sebab kebudayaanlah yang menentukan arah dan cara sosialisasi yang dilaksanakan masyarakat. Karena itu proses sosialisasi terjadi juga proses enkulturasi, yaitu pembudayaan. Dari sudut sosiologi dan pendidikan identik dengan sosialisasi, sedangkan dari sudut antropologi pendidikan identik dengan enkulturasi. Peranata sosial adalah perilaku berpola yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Peranata pendidikan merupakan salah satu peranata sosial dalam proses sosialisasi dan enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya serta menjaga kelangsungan estetikanya. Pendidikan sebagai peranata. Pendidikan ada tiga, yaitu informal, formal, dan non-formal. Informal adalah pendidikan yang berlangsung secara wajar di lingkungan. Pengetahuan dipelajari, contohnya sikap, norma, nilai, adat, dan kebiasaan terampil. Contoh dalam keluarga, pergaulan anak yang sebaya. Keluarga menurut Kamato Sunarto, yaitu keluarga terbagi menjadi dua, yaitu keluarga batin dan keluarga luas. Dan yang berdasarkan garis keturunan ada tiga, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Berdasarkan pemegang kekuasaan ada tiga, patriarkal, matriarkal, dan equalitarian. Berdasarkan bentuk pemikiran ada tiga, monogami, poligami,
perempuan dan laki-laki. Fungsi keluarga Georgen Peter ada 4, yaitu sebagai peranata yang membenarkan hubungan antara pria dan wanita dewasa berdasarkan pernikahan, mengembangkan keturunan, melaksanakan pendidikan sebagai kesatuan ekonomi. Formal yaitu komponennya adalah peserta didik, guru, kurikulum. Fungsi dari sekolah formal adalah transmisi kebudayaan, sosialisasi, integrasi sosial, mengembangkan kepribadian individu anak, mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan, inovasi, transformasi masyarakat dan kebudayaan. Sedangkan non-formal adalah definisinya pendidikan non-formal ialah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Fungsinya mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasa pengetahuan dan keterampilan fungsional, pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Sedangkan ruang lingkupnya meliputi pendidikan kecapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan aksara, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan. Satuan pendidikan meliputi pelatihan, lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat, dan majelis taklim. Pendidikan masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan itu sama-sama sangat diperlukan. Fungsi pendidikan, fungsi konservasi, peranata pendidikan berfungsi untuk mewariskan atau melestarikan nilai budaya masyarakat dan atau mempertahankan kelangsungan eksistensi masyarakat. Fungsi inovasi, kreasi, dan transformasi, peranata pendidikan berfungsi untuk melakukan perubahan dan pembaharuan masyarakat beserta nilai-nilai budayanya. Pola-pola kegiatan sosial pendidikan yaitu pola nomotesis, mengutamakan fungsi dimensi tingkah laku yang bersifat non-normatif. Nomotesis daripada fungsi tingkah laku ideografis, tingkah laku pendidikan dan peserta didik akan lebih mengutamakan tuntutan institusi, peranan-peranan yang seharusnya, dan harapan-harapan sosial. Pendidikan berdasarkan pola-pola nomotesis mempunyai pengertian sebagai sosialisasi kepribadian dan dipandang sebagai upaya pewaris nilai-nilai sosial kepada generasi muda. Pola ideografis pendidikan mempunyai pengertian sebagai personalisasi peranan, yaitu upaya membantu seseorang untuk mengetahui dan mengembangkan pengetahuan pola transisional, lebih mengutamakan keseimbangan berfungsi dimensi tingkah laku nomotesis dan tingkah laku ideografis. Berdasarkan pola ini, pendidikan dipahami sebagai suatu sistem sosial mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Mengenal tujuan-tujuan sistem. Harapan sosial bersifat rasional. Individu mempunyai kelompok dan suasana emosional yang sama. Pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. Guru berasumsi bahwa muridnya belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai enkulturasi, yaitu pembudayaan. Implikasinya, maka tugas dan fungsi guru adalah
mengiring muridnya untuk mempelajari hal-hal yang dipilihkan gurunya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.